Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Pratama Tegar Parderio dengan NRP 60082222009, mahasiswa pasca sarjana Departemen Teknik Kimia ITS. Di sini saya akan coba memperagakan bagaimana mensimulasikan pemanasan slabs dengan menggunakan ANSYS Fluent. Dapat fenomena di mana sebuah slabs dengan ketebalan 4 inci itu setelah meninggalkan dryer dengan suhu awal 300 derajat Fahrenheit, dia akan menuju ke furnace untuk dilakukan proses kilning. Mana pada proses kilning ini terbagi menjadi 3 tahap yang bisa dilihat pada tabel berikut dengan masing-masing heat transfer coefficient ada pada kolom keempat. Ini merupakan proses yang saat ini dilakukan. Sedangkan karena ada permintaan pesanan yang meningkat, sehingga plant manager ingin mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap waktu serta penurunan waktu yang dibutuhkan apabila slabs langsung dipanaskan pada 1000 derajat Fahrenheit. Adapun properti slabs yang dihasilkan itu dengan sebagai berikut, dengan thermal conductivity berikut, densitas berikut, dan specific heat capacity-nya adalah sebagai berikut. Adapun fenomenanya dapat digambarkan sebagai berikut, di mana yang berwarna biru ini merupakan kita asumsikan slabs, dengan asumsi bahwa slabs ini merupakan memiliki dimensi yang sangat besar, large slabs. Pada bagian yang berwarna abu-abu ini merupakan alas, dan pada pertemuan antara slabs dan alasnya ini kita asumsikan terisolasi secara sempurna dan tidak ada heat yang berpindah melalui sisi-sisi samping slab ini, sehingga heat dari drying air ini hanya akan melalui bagian atas dari slabs itu sendiri. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah membuka terlebih dahulu workbench dari ANSYS. Kemudian kita perlu menspecify geometri dari slabs yang akan kita simulasikan. Rekan-rekan bisa memilih geometri di sini. Kita drag and drop. Kemudian kita klik 2 kali. Setelah tadi kita mengklik 2 kali yang geometri, kita akan diarahkan untuk membuka ANSYS discovery-nya ini. Kemudian kita bisa mengasumsikan bahwa luas slabs-nya ini 1 feet persegi atau 1 square feet, sehingga karena ini masih dalam milimeter kita bisa mengkonversikannya terlebih dahulu. Ini 304,8 untuk panjang dan lebarnya masing-masing, sehingga didapatkanlah persegi berikut. Kita 3D mode. Dari sini kita bisa masukkan tebalnya itu 4 inch atau dalam milimeter itu 101,6. Jadi digambarkan seperti ini. Untuk slabs yang akan kita simulasikan nanti. Selanjutnya adalah kita membuat meshing dari slabs tadi. Ya, kita bisa drag and drop. Untuk geometrinya tadi sudah kita specify, kita tinggal bisa drag and drop juga di yang kedua ini sehingga nanti akan terconnect. Dan kita perlu untuk mendefinisikan meshingnya. Baik, setelah kita membuka tombol meshing berikut, kita akan beralih ke meshing Windows-nya. Di sini kita akan melakukan seleksi pada ruas-ruasnya dan juga sisi-sisinya. Pertama kita akan menseleksi ruasnya terlebih dahulu. Kita memilih yang edge sambil menekan CTRL karena untuk multiple choose. Nah, di sini kita akan menamakan ruas yang berwarna hijau ini sebagai ruas 1. Selanjutnya kita akan menamakan ruas kedua
sambil menekan tombol CTRL. Ini akan di ruas kedua. Ini sudah mulai terlihat ruas ke-1 berikut, ruas kedua berikut, dan satu lagi kita akan menambahkan ketebalannya. Lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan sisi-sisinya, karena nanti kita akan mendefinisikan sisi atas, sisi bawah, dan sisi samping. Kita pilih, kita akan menseleksi face ya. Ini kita klik, kita anggap ini sisi atasnya. Kemudian yang kedua, kita akan mendefinisikan sisi yang bawah. Dan selanjutnya kita akan menseleksi pada sisi samping. Karena multiple choice, maka kita sambil menekan tombol CTRL. Samping. Langkah selanjutnya kita akan melakukan meshing. Kita bisa insert terlebih dahulu untuk masing-masing ruas 1, ruas 2, dan ketebalannya. Scooping methodnya kita akan pilih name selection. Kemudian kita akan memilih yang pertama ruas 1 terlebih dahulu. Kita akan membaginya, mendefinisikannya dengan tipenya yang number of division. Nah, ini masih satu, akan kita divide menjadi 10 bagian. Jadi seperti ini. Oke, kita akan menambahkan untuk ruas kedua sama seperti tadi. Kita akan menggunakan tipe number of division dan akan membaginya pada 10 bagian. Selanjutnya kita juga mendefinisikan untuk yang ketebalan. Ketebalan akan didefinisikan menjadi 5 bagian. Nah, ketika sudah, kita akan generate meshingnya, sehingga akan terbentuk meshingnya seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Selanjutnya kita akan beralih untuk mensimulasikannya pada Fluent. Kita drag and drag, kemudian meshnya ini kita hubungkan. Setelah kita drag and drop, kita akan buka Ansys Fluent-nya dan akan muncul launchernya. Kita specify solver processes-nya ini 4 dan kita start. Baik, apabila sudah ada mesh-nya, ini berarti sudah terdefinisikan. Kita akan melakukan setup pada simulasi ini, dimana langkah pertama kita akan men-setup unitsnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan British unit. Yang perlu kita pastikan itu adalah temperatur yang pertama. Di sini kita Fahrenheit saja. Kemudian thermal conductivity-nya kita definisikan BTU per hour, feet degree Fahrenheit, dan heat transfer coefficient-nya akan definisikan menggunakan BTU per hour, square feet degree Fahrenheit. Kita close, kita pilih yang transient. Baik, yang pertama kita akan mensimulasikan pada cycle pertama terlebih dahulu pada Ansys Fluent. Baik, setelah kita memilih yang transient tadi, kita akan mengaktifkan energy mode-nya ini jadi on.
Kemudian kita akan mendefinisikan materialnya tadi, karena ini di awal masih aluminium, kita akan definisikan dengan properties dari slab yang sudah dikasih. Sini density-nya pound per cubic feet, ini 100. Kemudian specific heat-nya ini 0,25. Kemudian untuk thermal conductivity-nya ini bisa kita specified 0,6. Kita akan menentukan kondisi batasnya pada bagian atas, bawah, dan samping. Untuk bagian kita akan mulai dari samping dan bawah terlebih dahulu. Nah, untuk bagian samping kita asumsikan bahwa tidak ada panas yang dilepaskan maupun yang masuk melalui sisi samping, sehingga kita specified heat flux-nya ini 0. Kemudian pada bagian bawah, karena bagian bawah kita asumsikan sebagai bagian bawah itu terisolasi, sehingga heat flux-nya juga 0. Untuk bagian atas, dengan data heat transfer coefficient pada cycle 1 yaitu 15, menspecified pada convection, ini kita akan memasukkan untuk heat transfer coefficient ini 15. Dengan free stream temperature-nya ini merupakan suhu drying air-nya itu pada 600 degree Fahrenheit. Kita apply, lalu kita close. Baik, setelah kita menentukan kondisi batasnya, kita akan beralih ke initialization. Sini saya akan menulis standard initialization dengan initial temperature-nya itu 300 degrees Fahrenheit. Oke. Kita klik initialize. Kita klik OK pada warning yang muncul. Oke, kita akan ke control, dan di sini kita akan membuat controls of temperature, static temperature pada sisi samping saja, karena kita ingin melihat sampingnya saja. Oke, sudah. Kita save and display. Nah, ini sudah terlihat. Sebelum dihitung, kita lakukan run calculation. Nah, karena kita ingin waktu pemanasan pada cycle pertama itu 13 menit, dan kita akan menggunakan time step size-nya itu, step size-nya 5 detik, sehingga untuk mencapai 13 menit perlu dikalikan 156 langkah. Dengan masing-masing langkahnya itu sebanyak 20 iterasi paling maksimum. Kita lakukan kalkulasi. Apabila kalkulasi telah selesai, maka akan muncul pop-up information sebagai berikut, dan hasilnya diketahui bahwa sisi yang berwarna merah ini sisi yang menghadap ke atas atau yang dipanaskan, dan sisi yang biru ini merupakan sisi yang terisolasi. Kita bisa lihat nilai maksimum minimumnya. Jadi sisi yang terisolasi nilai temperature-nya sebagai berikut, sedangkan untuk sisi yang dipanaskan adalah sebagai berikut, dengan suhu drying air 600 degrees Fahrenheit. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menentukan control static temperature untuk cycle kedua, cycle ketiga, dan apabila dengan pemanasan langsung. Tentunya dengan mengubah beberapa parameter seperti boundary condition-nya, kemudian initialization-nya, dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pemanasan tentunya. Sekian dari saya untuk simulasi pemanasan pada slabs. Kurang lebihnya saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak telah menyimak video ini. Salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian.